Konten ini bertujuan untuk edukasi dan literasi sejarah medis Islam. Konsultasikan tetap dengan dokter Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa Rasulullah sangat menganjurkan tidur miring ke kanan? Apakah ini hanya tradisi? Atau ada rahasia besar anatomi di baliknya yang bisa menyelamatkan hidup Anda? Saya di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat buka mata kamu. Kamu mungkin merasa nyaman tidur telentang, atau mungkin selalu miring ke kiri. Tapi sadarkah kamu, tidur dengan posisi tertentu, terutama miring ke kiri, bisa memberikan tekanan fisik langsung pada jantungmu. Jantungmu, yang seharusnya berdetak bebas, malah harus bekerja lebih keras melawan gravitasi dan tekanan dari organ lain atau bahkan dari tulang rusukmu sendiri. Ini bisa mengganggu fungsi listriknya, aliran darah balik, dan dalam jangka panjang, memicu masalah yang lebih serius dari sekedar nyeri dada. Apalagi buat kamu yang sudah punya riwayat penyakit jantung, kebiasaan ini ibarat bensin disiram ke api. Kamu pikir kamu istirahat, padahal kamu sedang merusak organ paling penting dalam tubuhmu. Jadi pertanyaan gue simpel, apakah kamu secara tidak sadar merusak organ vitalmu setiap malam? Banyak yang bilang ini mitos, omong kosong, atau cuma tradisi kuno. Mereka berdalih, tidur miring kiri itu justru bagus untuk pencernaan, untuk ibu hamil dan sebagainya. Lantas, mana yang benar? Apakah anggapan tentang bahaya tidur miring ke kiri itu hanya isapan jempol belaka? Atau justru ada rahasia medis yang mereka abaikan? Mari kita bedah. Bukan pakai asumsi, tapi dengan fakta anatomis yang telanjang. Jantungmu itu memang terletak di tengah, tapi posisinya condong sedikit ke kiri. Saat kamu memilih tidur miring ke kiri, secara harfiah, kamu sedang menempatkan jantungmu di posisi yang tidak menguntungkan. Gravitasi menarik organ itu ke bawah, menekannya langsung ke dinding dada dan tulang rusukmu. Ini bukan sekadar tekanan ringan, tapi tekanan fisik yang memaksa jantungmu bekerja lebih keras. Tekanan ini bisa mengganggu sirkulasi darah balik ke jantung, dan pada beberapa kasus, memicu perubahan aktivitas listrik jantung yang bisa terlihat pada pemeriksaan EKG. Kamu pikir tidur itu istirahat, tapi jantungmu dipaksa bergulat setiap malam. Jadi, bukan mitos. Ini adalah konsekuensi fisiologis yang bisa berakibat fatal, terutama bagi kamu yang sudah punya riwayat jantung. Untuk kamu yang masih skeptis atau belum paham betul, mari kita bedah jantungmu itu ada di mana dan bagaimana dia bekerja. Secara anatomi, jantung memang organ yang tangguh, tapi posisinya itu krusial. Dia terletak di tengah-tengah rongga dada, di balik tulang dada atau sternum. Tapi jangan salah, dia tidak persis di tengah simetris. Mayoritas massa jantungmu, sekitar 2/3-nya, memang condong ke sisi kiri. Bayangkan saja, dia seperti permata yang tersembunyi. Diapit erat oleh kedua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang melindunginya dari benturan luar. Di bagian bawahnya, ada diafragma, otot pernafasan utama yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Nah, seluruh area tempat jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan esofagus ini berada, punya nama medis, mediastinum. Ini bukan cuma sekedar ruang kosong, ini adalah rumah bagi organ-organ vitalmu. Jadi, saat kamu tidur miring ke kiri, bukan cuma sekedar miring, kamu sedang menekan organ paling penting ini ke dinding dada, mengubah dinamika ruang mediastinum yang sempit itu. Jantungmu, yang seharusnya punya ruang gerak optimal untuk memompa, justru terhimpit. Ini bukan teori konspirasi, ini anatomi dasar. Ketika kamu tidur miring ke kiri, yang terjadi bukan cuma tubuhmu condong. Paru-paru kirimu, yang secara volume memang lebih besar dan berat dibanding yang kanan, akan gravitasi menimpa jantungmu. Ini bukan isapan jempol. Tekanan ini, meski mungkin terasa sepele, sudah cukup untuk menyebabkan cardiac displacement. Jantungmu bergeser dari posisi anatomis optimalnya di dalam mediastinum yang sempit itu. Bayangkan saja, ruang gerak pompa vital itu jadi terbatas. Aliran darah, baik yang masuk maupun yang keluar, bisa terganggu. Vena dan arteri besar bisa tertekan, menghambat darah kembali ke jantung atau dipompa keluar dengan efisien.
Lebih gila lagi, tekanan fisik pada jaringan jantung bisa mengganggu konduksi listriknya. Ingat, jantung itu punya sistem listrik sendiri. Kalau tertekan, sinyalnya bisa kacau. Ini yang kita lihat sebagai perubahan pada EKG. Irama jantung bisa jadi aneh, bahkan memicu aritmia yang berbahaya. Kamu sedang tidur, seharusnya istirahat total, tapi jantungmu malah dipaksa bekerja di bawah tekanan fisik yang tidak semestinya. Jangan anggap remeh. Ini bukan sekedar mitos tidur nyenyak. Benar, ini bukan cuma sekadar mitos. Apa yang terjadi pada jantungmu saat tidur miring ke kiri itu bukan teori konspirasi. Ini adalah fakta terukur. Ada banyak studi klinis, bahkan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, yang secara gamblang menunjukkan perubahan signifikan pada aktivitas listrik jantung. Para peneliti mengamati perubahan pada elektrokardiografi orang-orang yang tidur miring ke kiri. Mereka menemukan adanya fenomena seperti elevasi segmen ST, pergeseran aksis QRS, dan bahkan peningkatan ventricular ectopy, detak jantung tambahan yang abnormal. Ini semua adalah indikator stres mekanis pada jantung. Jantungmu bukan cuma bergeser, ia tertekan. Tekanan dari paru-paru kiri dan dinding dada itu, meski kamu tidak merasakannya, cukup untuk mengganggu konduksi listrik jantungmu. Dan bukan cuma listriknya, secara hemodinamik atau aliran darah, tekanan fisik ini bisa menghambat vena besar membawa darah kembali ke jantung atau bahkan menyulitkan jantung memompa darah keluar dengan efisien. Bayangkan, organ vitalmu dipaksa bekerja di bawah kondisi suboptimal bahkan saat seharusnya istirahat total. Ini adalah bukti nyata bahwa tidur miring ke kiri bagi sebagian orang bisa berarti jantung yang secara harfiah sedang tercekik pelan-pelan. Jadi, apa solusinya? Simple. Jangan goblok. Balik badanmu, tidur miring ke kanan. Ini bukan saran asal-asalan, tapi solusi medis yang berbasis anatomis dan fisiologis yang terbukti. Ketika kamu tidur miring ke kanan, jantungmu yang mayoritas memang ada di sisi kiri dada itu terbebas dari tekanan gravitasi langsung. Paru-paru kiri dan dinding dada tidak lagi menindihnya secara frontal. Bayangkan, organ vitalmu bisa bernafas, bisa bekerja tanpa harus melawan beban eksternal yang tidak perlu. Ini secara langsung mengurangi cekikan mekanis yang saya jelaskan tadi. Secara sirkulasi, posisi tidur miring ke kanan juga sangat menguntungkan. Vena cava, pembuluh darah besar yang membawa darah kembali ke jantung, tidak terkompresi. Aliran darah balik ke jantung jadi lebih lancar, lebih optimal. Jantungmu bisa mengisi darah dengan lebih efisien dan memompa keluar tanpa hambatan berarti. Artinya, beban kerja jantungmu berkurang secara signifikan. Ia tidak perlu berjuang mati-matian saat kamu seharusnya istirahat penuh. Ini bukan sekedar masalah kenyamanan tidur. Ini adalah sebuah strategi preventif yang sangat kuat. Terutama jika kamu punya riwayat masalah jantung, atau bahkan jika kamu hanya ingin menjaga organ vitalmu ini tetap prima dan berfungsi maksimal. Ganti posisi tidurmu malam ini juga. Jangan menunggu sampai jantungmu benar-benar menjerit minta tolong. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma tentang jantungmu yang malang itu. Manfaat tidur miring ke kanan ini jauh lebih luas, mencakup hampir seluruh sistem vital tubuhmu. Pertama, pencernaan. Lambung kita dengan bentuk J-nya mayoritas memang berada di sisi kiri. Ketika kamu tidur miring kanan, gravitasi justru membantu proses pengosongan lambung. Makanan dan cairan lebih mudah bergerak ke usus halus. Ini mencegah stagnasi dan mengurangi risiko gangguan pencernaan, kembung, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Kedua, drainase limfatik. Saluran limfatik utama tubuh atau ductus thoracicus letaknya mayoritas di sisi kiri. Jika kamu tidur miring kiri, ductus ini bisa tertekan, menghambat aliran limfa. Dengan tidur miring kanan, drainase limfatik jadi lebih optimal. Racun dan sisa metabolisme lebih efisien dibersihkan dari tubuhmu, meningkatkan kekebalan dan mengurangi peradangan sistemik. Ketiga, refluks asam lambung. Bagi penderita GERD, tidur miring kanan adalah penyelamat. Posisi ini menjaga isi lambung tetap di bawah esofagus, mencegah asam naik kembali ke kerongkongan. Sfinkter esofagus bawah jadi lebih rileks, tapi efektif mencegah refluks. Ini berarti kamu bisa tidur lebih nyenyak tanpa sensasi terbakar yang menyiksa
atau risiko kerusakan esofagus jangka panjang. Jadi, lihat, ini bukan cuma melindungi jantung, ini investasi holistik untuk kesehatanmu secara keseluruhan. Jadi, setelah semua bukti medis ini, apakah kamu masih mau mengambil risiko? Jantungmu, yang terus bekerja tanpa henti, pantas mendapatkan perlindungan terbaik. Dengan tidur miring ke kanan, kamu tidak hanya meringankan beban kerja jantung secara mekanis, mengurangi tekanan pada aorta dan vena cava, tapi juga mengoptimalkan seluruh sistem vitalmu. Kamu membantu drainase limfatik membersihkan sampah metabolisme, memastikan pencernaan berjalan lancar, dan mencegah asam lambung merusak kerongkonganmu. Ini bukan sekedar posisi tidur, ini adalah strategi pertahanan tubuh yang paling sederhana dan efektif. Tidur adalah waktu restorasi, tapi jika salah, ia bisa menjadi waktu sabotase tersembunyi. Jangan menunggu sampai muncul gejala serius. Jangan biarkan jantungmu menjadi korban dari kebiasaan yang bisa kamu ubah malam ini juga. Tindakan sederhana ini, dilakukan setiap malam, adalah tiketmu menuju jantung yang lebih tangguh dan kesehatan yang optimal dalam jangka panjang. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Selamatkan jantungmu malam ini juga. Gue, Dr. Abu Ubaid Al-Juzjani, jangan asal percaya mitos.